Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, sudah pada sarapan belum nih? Sarapan dengan makanan yang bergizi kan? Hari ini kita akan belajar banyak seputar makanan. So, jangan kemana-mana ya, stay tune bareng aku. Hanya di Guruku IPA Channel. Wah, Miss Sasa habis masak ikan. Siapa suka ikan? Kira-kira ikan mengandung apa ya? Semua itu hanya akan kita pelajari pada sistem pencernaan. Jadi, tetap tonton ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis jenis nutrisi yang diperlukan tubuh, mengidentifikasi organ dalam sistem pencernaan makanan, menganalisis jenis enzim yang mencerna bahan makanan, dan mengidentifikasi jenis penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama yaitu menganalisis jenis nutrisi yang diperlukan tubuh. Tahukah kamu apa saja jenis nutrisi yang diperlukan tubuh? Tubuh kita memerlukan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Karbohidrat, protein, dan lemak adalah sumber nutrisi yang diperlukan dalam jumlah banyak sehingga disebut sumber energi. Sedangkan mineral dan vitamin dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit sehingga disebut non-energi. Untuk nutrisi yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari gula, pati, dan serat. Gula terdapat pada madu dan buah-buahan. Sedangkan karbohidrat jenis pati terdapat pada umbi-umbian dan biji-bijian. Dan untuk karbohidrat jenis serat terdapat pada buah dan sayur. Jadi, beras, jagung, roti, gula, buah, dan sayur adalah contoh dari karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi ingat, jangan terlalu banyak karbohidrat karena dapat meningkatkan gula darah atau menyebabkan diabetes. Nutrisi selanjutnya adalah protein. Protein terdiri dari protein nabati dan protein hewani. Protein nabati dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan, misal kacang-kacangan. Sedangkan protein hewani dihasilkan dari hewan, misal ikan, daging, dan telur. Siapa suka makan protein? Ya, protein memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama, menghasilkan energi, bagus untuk pertumbuhan, perbaikan sel, menghasilkan hormon dan enzim, dan membentuk antibodi. Jadi banyak sekali ya manfaat dari protein. Jenis nutrisi selanjutnya adalah lemak. Lemak terdiri dari lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh biasanya cair pada suhu kamar atau disebut sebagai lemak baik, misalnya lemak nabati atau dari biji-bijian. Yang kedua ada lemak jenuh. Lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar. Jika dikonsumsi berlebih bisa menyebabkan kolesterol loh, misal daging, susu, keju, dan minyak kelapa.
Lemak berfungsi untuk menyediakan energi, melarutkan vitamin A, D, E, K atau disingkat ADEK, menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh. Tapi ingat, jangan kebanyakan konsumsi lemak, apalagi lemak jenuh, karena bisa menimbulkan penyakit jantung dan stroke. Nutrisi selanjutnya yang diperlukan tubuh adalah vitamin. Vitamin terdiri dari vitamin larut dalam air dan vitamin larut dalam lemak. Vitamin larut dalam air misalnya vitamin B dan C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak misalnya vitamin A, D, E, K. Vitamin A berfungsi menjaga kesehatan mata, tulang, dan gigi. Misal, susu, telur, hati, dan sayuran oren seperti wortel dan labu. Vitamin B menghasilkan sel darah merah, misalnya terdapat pada gandum, makanan laut, daging, telur, sayuran hijau, dan kacang. Vitamin C berfungsi memelihara daya tahan tubuh, misalnya jeruk, stroberi, jambu, cabai, tomat, brokoli, dan bayam. Vitamin D berfungsi menguatkan tulang dan gigi. Vitamin ini terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari, misalnya kuning telur, minyak ikan, dan susu. Vitamin E digunakan sebagai antioksidan dan melindungi kesehatan kulit. Misal, minyak sayur, kacang-kacangan, sayur hijau, dan biji-bijian. Lalu vitamin K yang membantu pembekuan darah, misalnya alpukat, anggur, dan sayuran hijau. Nutrisi yang terakhir adalah air dan mineral. Tubuh manusia terdiri dari 72% air. Fungsi air sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pembantu pencernaan, dan media transportasi pada sel. Sedangkan mineral memiliki fungsi pembangun sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen, dan pembentukan tulang. Lalu bagaimana cara menguji jenis nutrisi ya? Untuk itu kita bisa melakukan uji makanan. Jadi untuk menguji amilum atau karbohidrat dengan cara ditetesi lugol, maka akan berwarna biru kehitaman. Dan untuk menguji protein, kita akan menggunakan reagen biuret sehingga membentuk warna ungu. Dan untuk menguji gula atau glukosa, kita bisa menetesi dengan benedik sehingga terjadi warna merah bata. Dan untuk menguji lemak, kita hanya perlu menempelkan makanan tersebut pada kertas buram atau kertas tisu sehingga warnanya menjadi transparan. Jika transparan, maka mengandung lemak. Yuk kita lihat contoh soal. Kira-kira bahan makanan ini mengandung nutrisi apa ya? Kita lihat dari tes lugol dulu ya. Bahan makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat akan berwarna biru kehitaman, sehingga kacang tanah, nasi, pisang matang, dan roti mengandung karbohidrat karena warnanya biru kehitaman. Kemudian kita lihat tes biuret. Bahan makanan yang mengandung protein akan berwarna ungu. Nah, kita lihat kacang tanah, kuning telur, dan nasi dikatakan mengandung protein karena uji biuretnya berwarna ungu. Dan yang ketiga, kita lihat uji benedik. Bahan makanan yang mengandung gula akan berwarna merah bata.
Pisang matang, roti, jagung mengandung gula karena warnanya merah bata. Kita lihat contoh soal yang lain. Makanan nomor 4 mengandung zat apa ya? Makanan 4 mengandung, pertama kita lihat tes glukol. Hasilnya putih, tandanya negatif amilum atau karbohidrat. Karena kalau positif warnanya biru kehitaman. Yang kedua, tes benedik warnanya kuning. Tandanya negatif gula. Karena kalau positif warnanya harusnya merah bata. Yang ketiga ada tes biuret, warnanya biru, tandanya negatif protein. Kalau positif warnanya ungu ya. Dan yang keempat, tes kertas, hasilnya transparan, artinya makanan ini mengandung lemak. Jadi kesimpulannya makanan nomor 4 hanya mengandung lemak. Materi selanjutnya adalah mengidentifikasi organ dalam sistem pencernaan makanan. Bagian sistem pencernaan yang pertama adalah mulut, kemudian dilanjutkan kerongkongan, dilanjutkan lambung, lalu ada hati, ada usus halus, usus besar, dan anus. Organ pencernaan pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Pencernaannya pun terjadi secara mekanik dan kimiawi. Mekanik dengan cara dikunyah oleh gigi, di mana gigi manusia ada 32, yaitu 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 20 gigi geraham. Sedangkan pencernaan kimiawi oleh enzim petialin atau amilase yang terdapat pada air liur. Enzim petialin atau amilase mencerna amilum atau karbohidrat. Organ yang kedua adalah kerongkongan. Sebelum masuk kerongkongan, makanan masuk ke dalam faring terlebih dahulu. Faring adalah saluran memanjang di belakang mulut. Pada pangkal faring terdapat epiglotis atau katup pernafasan yang akan menutup apabila ada makanan masuk. Nah, di dalam kerongkongan juga terdapat gerakan peristaltik atau gerakan meremas yang mendorong makanan ke dalam lambung. Organ selanjutnya adalah lambung. Di dalam lambung, makanan juga dicerna secara mekanik dan kimiawi. Mekanik oleh otot lambung yang mengaduk-aduk bolus atau makanan. Kimiawi oleh getah lambung seperti HCl untuk membunuh kuman, pepsin untuk mencerna protein, renin untuk mengedapkan kasein susu. Setelah 2-4 jam di lambung, bolus atau makanan akan berubah menjadi kimus atau bubur usus. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus ada 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus tengah, dan usus penyerapan. Pencernaan di usus halus dibantu oleh kantung empedu dan pankreas. Kantung empedu menghasilkan cairan yang mengemulsikan lemak pada kimus, sedangkan pankreas menghasilkan enzim. Enzim yang pertama ada tripsin untuk mencerna protein, lalu ada amilase untuk mencerna amilum atau karbohidrat, dan ada lipase yang mencerna lemak. Pankreas juga menghasilkan hormon insulin untuk menurunkan gula darah. Pada bagian usus penyerapan atau ileum, zat-zat makanan akan diserap oleh vili usus halus atau jonjot usus. Bentuknya tidak beraturan ya.
Dan yang selanjutnya adalah usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Bahan makanan yang sampai pada usus besar adalah zat sisa yang akan ditampung selama 1-4 hari sebelum dikeluarkan. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Jika lebih, maka akan diserap. Dalam usus besar ada bakteri E. coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Bagian yang terakhir adalah anus. Sisa makanan yang tak terpakai tubuh beserta gas-gas yang berbau seperti tinja dikeluarkan melalui anus. Materi yang ketiga menganalisis jenis enzim yang mencerna bahan makanan. Untuk itu, mari kita identifikasi jenis enzim pada mulut. Pada mulut terdapat enzim petialin yang mencerna amilum atau karbohidrat. Jadi kalau kita mengkonsumsi karbohidrat seperti nasi, jagung, dan lain sebagainya, pertama kali yang mencerna adalah mulut karena ada enzim petialin. Mari kita identifikasi jenis enzim pada lambung. Pada lambung terdapat HCl yang membunuh kuman, enzim pepsin yang mencerna protein, dan renin yang mengendapkan susu. Jadi kalau kita mengkonsumsi tahu, tempe, telur, dan ikan yang mengandung protein, maka pertama kali akan dicerna oleh lambung karena ada enzim pepsin. Mari kita identifikasi enzim pada usus halus. Pada usus halus dibantu enzim pankreas seperti tripsin yang mencerna protein, amilase yang mencerna amilum, dan lipase yang mencerna lemak. Jadi kalau kita mengkonsumsi keju, minyak, dan makanan berlemak akan dicerna pertama kali oleh usus karena ada enzim lipase. Kita simpulkan ya. Karbohidrat pertama kali akan dicerna di mulut oleh enzim petialin atau amilase. Sedangkan protein akan dicerna pertama kali di lambung oleh enzim pepsin. Dan lemak akan dicerna pertama kali di usus halus oleh enzim lipase. Jadi, jangan terlalu banyak makanan berlemak ya, karena pencernaannya oleh usus. Kasihan ususmu jika terlalu banyak lemak. Perbanyak sayur dan buah untuk menambah daya tahan tubuhmu sehingga dapat terhindar dari COVID-19. Materi yang terakhir adalah mengidentifikasi jenis penyakit pada sistem pencernaan. Penyakit pada sistem pencernaan yang pertama adalah MAH, yaitu penyakit karena produksi asam lambung berlebih yang menyebabkan mual, perih, dan kembung. Lalu ada diare, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang menyebabkan pendarahan pada saluran cerna dan feses menjadi cair. Lalu ada muntaber, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kuman Vibrio cholerae yang menyebabkan muntah dan berak. Yang selanjutnya ada kolik usus, yaitu penyakit yang menyebabkan usus kejang dan merasa mulas sekali. Dan yang selanjutnya ada konstipasi, yaitu susah buang air besar karena makanan yang kurang berserat. Selanjutnya adalah penyakit karena salah pola makan. Yang pertama ada diabetes mellitus, yaitu kadar gula tinggi dalam darah.
Lalu ada asam urat karena terlalu banyak konsumsi makanan yang mengandung purin, misalnya emping, kacang-kacangan, jeroan, ikan, kopi, dan coklat. Lalu ada hiperkolesterolemia, yaitu kadar kolesterol tinggi dalam darah. Selanjutnya ada arteriosklerosis, yaitu terdapat endapan lemak atau kolesterol pada pembuluh darah. Dan yang selanjutnya adalah jantung koroner, yaitu penyakit jantung karena penyumbatan pembuluh darah. Alhamdulillah, selesai. Sekian ya belajar hari ini, semoga bermanfaat. Situasi masih mencekam karena COVID-19. Mari kita lindungi diri kita dan keluarga kita, jangan sampai tertular virus ini. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan jaga jarak. I stay home for everyone. You stay home for everyone too. Semuanya harus semangat.